Annyeong Mamen, ketemu dengan saya, Mamen Heni, bisa dipanggil Mamen Haye. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan topik bahasa baku dan tidak baku. Seperti kita ketahui, teman-teman nanti kalau misalnya mau memberikan sambutan atau harus menulis surat resmi, itu diperlukan bahasa baku. Jadi kita tahu ciri-ciri bahasa baku, bagaimana sih biar nanti bisa menyampaikannya atau menuliskannya dengan benar. Yang pertama adalah sifatnya formal atau resmi, dan secara ejaan itu telah dibakukan. Bagaimana kita tahu kalau misalnya kata itu sudah dibakukan? Kita bisa lihat bahwa kata itu ada di kamus bahasa Indonesia dan masuk dalam ejaan yang disempurnakan. Sekarang kita belajar lebih detail tentang ciri-ciri kata baku. Yang pertama, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Di sini contohnya adalah ibu, nyokap. Ini nyokap kan dipengaruhi bahasa Betawi ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, dilihat dan dilihatin. Ciri-ciri yang kedua adalah tidak dipengaruhi bahasa asing. Hal ini dipengaruhi oleh struktur bahasa Indonesia itu sendiri, diterangkan, menerangkan, sementara bahasa asing menerangkan, diterangkan. Contohnya adalah kesempatan lain, kalau dalam bahasa Inggris lain kesempatan, sudah berbeda kan? Yang ketiga adalah bukan dalam ragam percakapan. Misalnya ini kita ngobrol sama temen pakai enggak, sementara kalau pakai bahasa baku harus digunakan kata tidak, ya. Kemudian memberi, kita biasa menggunakan kasih kalau misalnya dalam percakapan sehari-hari. Berikutnya ciri yang keempat, pemakaian secara eksplisit. Artinya bagaimana? Coba dilihat kedua kalimat di sini, maknanya sama kan? Ia bekerja keras dan ia kerja keras. Tetapi dalam ia bekerja keras sudah mengikuti strukturnya kan bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek. Sementara kalau ia kerja keras, ia kata kerja, kata sifat. Ciri yang kelima adalah pemakaian sesuai dengan konteks kalimat. Misalnya di sini contohnya suka akan dengan suka dengan. Kalau misalnya suka dengan, contoh kalimatnya saya suka dengan kamu, itu kan kesannya agak kurang baku gitu ya. Sementara kalau suka akan, contoh kalimatnya saya suka akan kesungguhan Maha Mentor dalam menyampaikan materi atau sebagainya. Yang ciri yang keenam, tidak rancu. Di sini contohnya berkali-kali dan tidak bakunya berulang kali. Di sini kan agak bingung gitu ya, berulang kali ya berulang artinya lebih dari satu kali, tidak perlu ditambahkan lagi dengan kali. Yang baku adalah berkali-kali. Ciri yang ketujuh, tidak mengandung arti pleonasme. Pleonasme itu artinya pengulangan makna yang sama pada kalimat-kalimat tertentu. Misalnya satu kata itu sudah jelas maknanya tanpa harus ditambahkan dengan kata yang lain untuk memperjelasnya. Di sini contohnya adalah para tamu dan para tamu-tamu. Yang baku adalah para tamu, karena para maksudnya sudah banyak kan. Jadi para tamu, tidak perlu kita gunakan para tamu-tamu. Contoh yang lain, banyak anak dan banyak anak-anak. Cukup dipilih salah satu kata saja. Yang ciri yang lain adalah turun ke bawah. Di sini dituliskan lagi turun ke bawah. Kalau sudah turun ya ke bawah kan tentunya. Oke. Yang ciri ke-8, tidak mengandung hiperkorek. Apa itu hiperkorek? Tadi Mamen sudah berusaha mencari apa sih arti katanya hiperkorek itu. Jadi hiperkorek itu maksudnya kata itu sudah jelas tapi dilebih-lebihkan. Hampir sama kayak tadi ya? Enggak. Jadi hiperkorek itu terlalu berlebihan begitu ya.
Kalau bahasa Inggrisnya tadi over elegance. Jadi kenapa timbul hiperkorek? Seperti kita ketahui sendiri bahwa bahasa Indonesia itu beberapa katanya kan diambilnya dari bahasa serapan ya, bisa dari bahasa Arab, bahasa Inggris, dan sebagainya. Sementara beberapa orang masih belum, kadang tidak bisa membedakan mana itu yang baku dan mana itu yang kata serapan berasal dari bahasa asing. Jadi contohnya di sini adalah inself dan insyaf pakai y. Ini dari bahasa Arab. Sah dan syah. Karena ini sudah dibahasa Indonesia kan, yang baku di kamus itu seperti ini. Demikian ciri ke-8 dari kata baku. Sekarang kita coba ya bedakan antara kata baku dan tidak baku. Yang pertama, ahli dan ahli, apotek dan apotik. Ini pembacaannya hampir sama, cuman kalau misalnya kalian coba perhatikan dan menemukannya di kamus bahasa Indonesia, pasti yang ketemu yang ini, apotek, itu yang baku. Dan azas, asas, ini yang baku ya. Asasi dan azazi, kristal dan kristal pengucapannya sama, cuman yang satu pakai i sudah di bahasa Indonesia kan, yang satu lagi masih pakai y. Kemudian doa dan doa di sini pakai tanda kutip, dan izin dan izin, konkret dan konkret, ijazah, izazah. Ini dari bahasa Arab, unsur serapan juga. Yang di kamus yang baku pakai ini, pakai j, pakai z. Sintesis dan sintesa, teladan dan tauladan. Oke, sudah cukup jelas teman-teman? Kayaknya cukup sekian dulu untuk kesempatan ini. Dan semoga teman-teman sudah dapat pencerahan ya. Sekarang bisa membedakan kapan kita harus pakai bahasa baku dan kata-kata apa saja yang harus diperhatikan kalau misalnya kita mau pakai bahasa baku. Oke, terima kasih. Salam amen.